Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita meneruskan pengajian Dardir Mi'raj yang membahas tentang kisah-kisah Isra Mi'raj. Pada episode sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sudah sampai Baitul Maqdis bersama malaikat Jibril. Kali ini mari kita lanjutkan dan kita awali dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ka'bin fa'adzana Jibrilul malaikata wa nazalat minas sama'i. Ketika Kanjeng Nabi bersama malaikat Jibril sudah sampai Baitul Maqdis dan sudah banyak orang-orang yang berkumpul termasuk para nabi juga berkumpul di situ karena Nabi melihat para nabi juga ada di situ. Akhirnya ini yang menurut riwayat Ka'ab, jadi yang menjadi adzan, yang muadzin, yang adzan di Baitul Maqdis itu adalah malaikat Jibril. Nah, jadi malaikat Jibril adzan, kemudian banyak para malaikat datang turun dari langit. Wa syarallahu lahu jami'al mursalin wal anbiya'i. Kemudian Allah juga tidak hanya mengumpulkan malaikat tetapi juga mengumpulkan para rasul dan para nabi di situ berkumpul di Baitul Maqdis untuk melaksanakan sholat berjamaah. Fasallah an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil malaikati wal mursalin. Kanjeng Nabi akhirnya sholat bersama para nabi dan para malaikat, para rasul. Falamma in sarafa qala Jibrilu ya Muhammadu atadri man shalla khalfaka qala la. Ketika sudah dilaksanakan sholat berjamaah, ini malaikat Jibril ini tanya kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, panjenengan ngertos sinten wau ingkang salatan wingking jenengan? Siapa yang sholat di belakang panjenengan tadi? Ternyata Nabi Muhammad waktu itu ya nggak tahu orang-orang itu siapa gitu, kan nggak tahu. Jawabnya Kanjeng Nabi mboten ngertos, tidak tahu malaikat Jibril. Qala kullu nabiyyin ba'athahu wa ta'ala. Jarene malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, niku wau niku sedaya para nabi sing diutus Gusti Allah. Tsumma asna kullu nabiyyin minal anbiya'i ala rabbihi bi thana'in jamilin. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullukum atna ala rabbi wa ana muthnin ala rabbi. Ketika sudah selesai itu ternyata para nabi itu memuji semua kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya pujian yang paling sederhana kan itu ya. Akhirnya Nabi juga berkata, panjenengan sedaya tiyang engkang muji dumateng Gusti Allah. Panjenengan itu para nabi, wahai para nabi, panjenengan itu memuji kepada Allah dan saya pun juga memuji kepada Allah, kepada Tuhanku. Tsumma syara'a yaqulu alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin wa kafatan linnas basyira wa nadhira. Nabi juga berdoa seperti ini. Alhamdulillah, zat yang mengutusku sebagai rahmatan bagi seluruh alam dan untuk semua manusia sebagai pemberi kabar bahagia dan sebagai orang yang memberi peringatan. Wa anzala 'alayyal qur'ana fihi tibyanan likulli syai', dan Allah juga memberi kepada saya Al-Qur'an yang mana di dalamnya terdapat penjelasan-penjelasan terhadap setiap sesuatu.
wa ja'ala ummati khaira ummatin ukhrijat linnas, dan Allah telah menjadikan umatku sebagai umat yang paling baik yang dilahirkan untuk manusia, yang dikeluarkan untuk manusia. Wa ja'ala ummati wasatan, dan menjadikan umatku sebagai orang yang adil, orang yang tengah-tengah. Wa ja'ala ummati humul awwaluna wal akhirun, dan menjadikan umatku sebagai umat yang pertama dan umat yang terakhir. Wa syaraha li sadri, dan telah memberi kelapangan, Allah telah memberi kelapangan kepadaku dadaku. Wa wada'a anni wizri, dan telah melepaskan dariku bebanku atau dosaku. Wa rafa'ali dzikri, dan mengangkat sebutanku. Wa ja'alani fatihan khatiman, dan menjadikan aku sebagai pembuka dan penutup. Di situ itu adalah doa Nabi Muhammad ketika bertemu dengan para nabi di Baitul Maqdis. Faqala Ibrahim sallallahu alaihi wasallam bihada faddalakum Muhammadun. Nah, Muhammad wa akhadhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal atsi. Jadi karena doa-doa Nabi Muhammad seperti itu, Nabi Ibrahim berkata, karena ini panjenengan niku kanjeng Nabi Muhammad niku dimulyake. Ya memang orang terakhir itu ya diwet-wet cara gitu ya, Nabi terakhir ya. Yang pamungkas itu kan biasanya berada di akhir. Wa akhadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-adsu asyadda ma akhadahu. Setelah sholat, setelah berdoa, kanjeng Nabi ternyata sangat haus sekali. Faja'ahu Jibrilu alaihissalamu bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin. Kemudian malaikat Jibril ini membawa sebuah tempat air minum yang dimana isinya itu yang pertama adalah khamr dan yang kedua adalah susu. Fakhtaral labana faqala lahu Jibrilu ikhtarta al-fitrata walau saribtal khamra laghawat ummatuk walam yattabi'ka minhum illa qalil. Jadi akhirnya kanjeng Nabi memilih, karena ada khamr ada susu, kanjeng Nabi ini memilih susu. Akhirnya dibenarkan oleh malaikat Jibril. Kanjeng Nabi jenengan pas milih susu, duduh susu ya, air susu. Seandainya panjenengan itu milih khamr, maka umat panjenengan itu akan menjadi umat yang rusak. Kemudian tidak ikut panjenengan, kecuali yang ikut, yang nurut hanya sedikit. Wa fi riwayatin wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.